Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hadirat-Nya ada segala berkat yang tersedia bagi kita, dan semoga saya berdoa kiranya firman Tuhan ini juga akan menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Giving the Best, ya. Giving the Best, berikan yang terbaik. Nah, kadang-kadang kalau saya menyebutkan kata ini, maka ada orang-orang Kristen ya, yang berpikir bahwa oke, ini Pak Kadut akan berbicara mengenai soal persembahan atau kolekte gitu ya, atau offering atau apa ya. Semoga ini tidak akan terjadi, karena ini adalah suatu prinsip kehidupan bersama. Sebenarnya saya akan berpikir-pikir untuk mengajak saudara merenungkan kebenaran do the best gitu. Tapi kalau do itu cuma hanya yang dilakukan saja. Tapi kalau giving the best maksud saya juga termasuk memikirkan, berpikir yang terbaik, melakukan yang terbaik, berencana yang terbaik, segala sesuatu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pada tahun 1990, waktu itu saya juga masih muda sekali, ada kesempatan saya pada waktu kuliah di Filipina, ada kesempatan untuk melayani di negara-negara yang lebih maju, seperti di Hong Kong selama seminggu, lalu di Korea selama 1 bulan penuh, di 6 denominasi gereja, setiap hari pelayanan selama 30 hari, ada 45 kali ibadah. Lalu kemudian melayani ke Jepang, dan waktu pertama kali saya terekspos ke Jepang, waduh, saya termasuk kagum dengan negara itu, karena saya lihat, wah, negara ini tertata dengan baik sekali, orang-orangnya disiplin gitu. Salah satu contoh, saudara, ketika kami agak tergesa-gesa pada waktu menuju ke tempat pelayanan, dan kami sudah ada dalam perempatan yang sangat besar sekali gitu. Baru dari hijau gitu kuning gitu, dan padahal kita cukup tergesa-gesa. Jadi teman saya yang nyetir mobil itu tahu-tahu di rem gitu loh, baru kuning gitu, dari hijau ke kuning di rem gitu. Saya katakan, lu kenapa di rem gitu, ini kuning loh gitu, ya, kuning. Nah, lalu kemudian ini ada kesempatan, ayo, orang Indonesia selalu pakai kesempatan, masih kuning. Lalu kemudian dia berhenti pada waktu masih kuning. Belum juga merah gitu, kok sudah berhenti. Saya bilang, ayo lah. Enggak, Kadut, kamu lupa ya, ini Jepang, bilang gitu. Waktu itu kan saya agak malu juga ya, berarti Indonesia berarti tidak seperti itu. Hijau kuning itu artinya sudah hati-hati, hampir menuju ke merah. Jadi kita harus stop gitu. Oh gitu, dalam hati saya, kalau di Indonesia jangankan kuning, sudah merah ya, baru saja merah kan gitu ya, baru saja merah kan, jadi masih bisa jalan. Kata teman-teman saya, kalau di Medan merah malah lebih jalan lebih luar biasa lagi. Jadi aduh, saya agak malu juga, karena ternyata tingkat kedisiplinan kita memang kedisiplinan kita yang sangat getol, memanfaatkan kesempatan kecil ya. Jadi kalau masih bisa ditembus gitu. Tapi itu menunjukkan budaya seperti apa ya. Dan waduh, jalan-jalannya sampai ke gang-gang kalau boleh itu, kok semua teraspal dengan bagus gitu. Dan belokan-belokan pada waktu zaman itu di Indonesia belum ada kaca cembung, tapi sudah ada kaca cembung. Waktu saya lewat jalan-jalan kecil itu pakai mobil, wah enak juga ya, bisa tahu di sana sudah ada apa gitu. Waduh, semua serba teratur. Saya lihat bangsa ini seperti melakukan semuanya mau yang terbaik. Lalu saya bertanya kepada teman saya, di sini ada berapa banyak orang Kristen? Oh, 0,001 kalau nggak salah persen. Jadi kalau begitu, sebenarnya prinsip untuk melakukan yang terbaik ini rupanya justru ada pada diri orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan itu. Padahal kalau kita baca ayat misalnya seperti dalam kitab Pengkhotbah, boleh dibukakan kepada saya Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Coba kita akan lihat ayat ini sama-sama, dan kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai untuk tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara, tolong perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dan pada waktu diperhatikan, coba saya cek lagi apa saya benar membacanya. Sebagian kecil yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Betul ya saudara? Atau saya ubah, sebagian besar yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Salah juga ya. Dan ternyata firman Tuhan mengatakan apa?
segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Hari ini kita ibadah, itu termasuk segala sesuatu. Nanti kita pulang nyetir mobil, itu termasuk segala sesuatu. Nanti kita pulang ada sapu rumah, itu segala sesuatu, betul? Nanti kita pergi ke kamar mandi, kita mandi, segala sesuatu. Apa saja, berarti tidak ada yang tidak. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, tapi pasti juga tidak hanya dikerjakan oleh tangan, karena ini adalah kitab pengkhotbah termasuk kitab puisi. Artinya yang kita kerjakan baik oleh otak kita untuk apa saja, kerjakanlah itu separuh tenaga. Amin. Tidak ya? Sekuat tenaga. Berapa persen kira? 100%. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh kita dikatakan harus dikerjakan sekuat tenaga, berarti 100%. Ya. Karena alasannya, karena ini kita pengkhotbah, kita kesia-siaan, tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sinis. Kitab yang sinis mengatakan karena kalau kamu tidak lakukan ini dan kamu baru berniat untuk melakukannya waktu kamu mati, wis telat. Betapa kita sering ya punya niat, aku mau melakukan itu besok, aku mau melakukan itu nanti. Ya kalau kita sampai nanti, kalau siang ini langsung kita mengakhiri hidup, berarti sudah cuma niat tok. Tidak akan jadi. Dengan kata lain, do the best now. Do the best now. Jangan ditunda-tunda 1 menit pun kalau bisa. Karena kalau sampai kemudian kita di akhir hidupnya, terlambat tinggal niat saja, tidak ada arti. Moga-moga Tuhan akan menolong kita ketika kita membaca teks firman Tuhan seperti ini. Bahwa ternyata firman Tuhan telah mengajarkan kita bahwa kita mesti melakukan segala sesuatu tanpa kecuali dengan sekuat tenaga. Giving the best. Giving the best. Dan pada waktu saya membaca teks firman Tuhan ini, saya makin malu lagi kalau saya ingat tentang Jepang tadi. Kenapa orang Jepang yang menurut statistik orang-orang percayanya kepada Yesus Kristus adalah 0,001%. Di Indonesia masih lumayan loh. Berapa persen? 8%. Bukan 0,011%. Semoga kita menjadi. Lalu kemudian saya mulai mengatakan, oh ya, saya terhibur. Tidak juga sih. Ada negara-negara di mana orang Kristennya adalah cukup banyak. Dan negara-negara itu juga menampakkan diri mereka mau melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Seperti negara-negara barat yang mau memberikan yang terbaik. Oh, kalau begitu saya mulai menyimpulkan. Kalau begitu bukan tergantung kepada ada banyak anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Tapi orang yang betul-betul mau punya prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mau memberikan yang terbaik dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, dalam melakukan apapun, selalu mau memberikan yang terbaik. Kepada Tuhan dan kepada orang manusia, semuanya mau memberikan yang terbaik. Sehingga orang-orang yang mempunyai pandangan, aku dapat tugas apa? Main musik untuk kebaktian. Saya mau lakukan yang terbaik. Tapi nanti kalau disuruh mama untuk melakukan apa-apa di rumah, ini kan bukan untuk Tuhan. Itu tidak ada tempat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada standar ganda. Firman Tuhan hanya ada standar tunggal. Di dalam gereja kita melakukan yang terbaik. Di tempat kerja kita harus lakukan juga yang terbaik. Di tempat belajar kita harus melakukan yang terbaik. Sehingga saya harapkan sebenarnya anak-anak Tuhan yang sedang belajar juga, dia akan belajar dengan cemerlang. Anak-anak Tuhan yang kerja, kalau jadi dokter, akan menjadi dokter yang memberkati makin banyak orang. Kalau jadi guru yang menjadi favorit dari murid-muridnya. Dan semuanya mau lakukan yang terbaik. Karena itu adalah prinsip firman Tuhan yang berlaku bagi kita. Saya kira kemudian saya tidak merasa salah untuk memberikan judul renungan kita, Giving the Best. Berikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, waktu kita umur berapapun, mau memberikan yang terbaik. Nah, apa sebabnya kok Tuhan mau supaya kita ini giving the best dari kehidupan kita ini
kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Pagi hari ini minimal saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat 3 alasan, 3 dasar dari firman Tuhan mengapa kita kok mesti memberikan yang terbaik. Alasan yang pertama, dasar yang pertama adalah karena terdapatnya potensi penciptaan. Apa maksudnya, Pak? Begini, kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kitab Kejadian memberikan kepada kita bahwa pada waktu alam semesta ini dulu belum ada, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Dan yang menarik, karena semuanya pada waktu itu masih kacau, maka pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Adalah terang. Ya, kalau nggak ada terang, maka kerja bisa nggak benar, bisa salah-salah. Makanya ada terang dulu, baru Tuhan bisa kerja yang berikutnya. Baru pada waktu terang ada pada hari pertama, dilihat terangnya bagus, baru kelihatan, wah ternyata bumi ditutupi oleh air semuanya. Jadi nggak bisa kerja dong kalau begitu. Kalau begitu, yang kedua, terdapatlah pemisahan air di atas dan di bawah, cakrawala. Tuhan itu teratur. Lalu hari ketiga Tuhan mulai memisahkan. Tidak hanya begitu, saya mau supaya air yang di darat dipisah, sehingga daratan lautan mulai ada. Jadi rupanya Tuhan membentuk tanahnya itu sebagian digundukkan jadi gunung, karena ada lembah jadi laut. Lalu karena ada daratan, maka hari ketiga Tuhan bisa menanam tanaman-tanaman. Tumbuhlah tanaman. Tanaman ada memerlukan pemasakan di daunnya, di klorofil. Maka pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari supaya bisa memasak makanan di daun. Bulan dan bintang-bintang sekaligus bertugas untuk ngawasi siang dan ngawasi malam. Hari kelima pada waktu Tuhan lihat, bagus juga ya kalau di air-air itu ada berkeriapan. Bagus juga kalau yang di udara, angkatan laut dan angkatan udara gitu ya. Burung dan ikan. Hari kelima. Nah, hari ke-6 pada hari Jumat, gitu kan? Hari ke-6 pada Jumat. Karena Sabat hari ke-7. Sabtu hari ke-7. Jumat pagi sampai Jumat siang diisi daratannya dengan binatang-binatang. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan katakan, terjadilah ini, let it be, jadilah. Jadi semua, bagus. Pada hari ke-6 setengah setelah Jumatan kira-kira gitu, ada sesuatu yang Tuhan sangat mau diciptakan. Dan itu adalah manusia. Dan ketika Tuhan mau menciptakan manusia, kita lihat dalam teks Alkitab seolah-olah Tuhan berhenti dulu. Kalau tadi seperti jadilah ini. Karena diperlukan ini. Karena semuanya sekarang sudah ada. Saya sekarang mau taruh. Untuk apa semuanya ini diadakan? Untuk yang satu ini. Pada waktu Tuhan berkata untuk yang satu ini, Tuhan berpikir, enaknya kita ciptakan seperti apa ya? Apa seperti burung, atau seperti unta, atau seperti gajah, atau seperti semut? Tuhan pernah pikir itu kayaknya. Atau seperti tumbuhan, atau seperti matahari, bulan, atau bintang. Dan itu kan jadi perbintangan bagi manusia. Pengen jadi seperti skorpion, pengen jadi seperti ini, manusia pengen. Tuhan pernah berpikir itu barangkali semuanya. Dan pada waktu Tuhan berpikir, apa saya mau jadikan seperti malaikat? Enggak. Semua pikiran Tuhan ditolak. Dan Tuhan kemudian membuat keputusan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Loh, kok Tuhan bilang kita kepada siapa, Pak? Tuhan berbicara kepada malaikat? Enggak, malaikat bukan pencipta. Tuhan bicara kepada dirinya sendiri. Di dalam otak diskusi tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan akhirnya membuat keputusan, oke, satu ciptaan ini saja yang akan kita ciptakan, saya ciptakan menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang pengen jadi kayak singa, kayak kera, kekeliruan manusia. Karena Tuhan tidak, waktu sudah pikir-pikir, Tuhan gak mau seperti itu semua. Tuhan maunya ini dijadikan menurut gambar dan rupa Allah.
Sehingga firman Tuhan katakan supaya dia memerintah. Oh iya, karena dia gambar dan rupanya Allah, waktu hari Jumat sore manusia diciptakan, dia jalan-jalan di antara semua ciptaan. Bayangkan, maka singa, maka harimau, maka ular, maka burung, ayam, hormat. Hormat, karena gambar dan rupanya seperti Allah. Dipikirnya Allah, punya kemuliaan seperti Allah. Makanya dianggap ini adalah Allah, mendapatkan kemuliaan dan hormat seperti Allah. Gampang sekali cara membayangkannya. Saya ini kemarin dulu tinggal di sekolah Alkitab di Malang, Sati namanya. Nah, tinggal di perumahan itu. Dan saya sebagai ketuanya, sebagai rektornya. Saya kalau datang apa-apa, masuk melalui pintu depan, satpam. Selamat malam, Pak. Masuk. Saya keluar. Mana, Pak? Jalan. Dihormati. Diucapi selamat. Coba andai kata saudara-saudara datang ke sana dan coba usahakan supaya badannya kelihatan seperti badan saya. Lalu pakai pakaian saya. Lalu rambutnya dipotong seperti rambut saya. Pakai kacamata seperti yang saya miliki. Lalu kemudian, mohon maaf, bagian mukanya pakai topeng karet. Adalah topeng karet yang sewajah dengan saya. Lalu setirlah mobil yang seperti mobil biasa saya miliki. Saudara masuk Sati. Waktu melewati satpam, satpamnya nggak nyetop. Satpamnya akan katakan ini. Karena apa? Gambar dan rupa saudara sama dengan saya. Tanda petik, kehormatan saya ada pada kehormatan saudara. Waktu manusia diciptakan, luar biasa. Semua ciptaan mengenal, ini Allah ya, ini Allah yang kecil ya. Dan semua, karena itu tadi ayat firman Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Semua hormat, semua karena wibawanya Allah ada pada dia. Kemuliaannya Allah ada pada dia. Dan dengan itu seolah-olah manusia dapat melakukan segala sesuatu tanpa tapal batas seperti Allah. Karena diberi kemampuan seperti Allah. Lalu kemudian dieksekusi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-27 mengatakan apa? Ini kan rencana tadi. Tapi eksekusinya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki atau perempuan. Itu semua menggambarkan kewibawaan kemuliaan Allah. Sehingga pada waktu Adam dan Hawa jalan-jalan di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka anggap itu seperti Allah sendiri. Dan karena itu punya hak perintah kepada semua ciptaan. Nggak ada binatang yang berani melawan kepada manusia. Dan bukan hanya itu, manusia akhirnya dapat mempertimbangkan. Karena hanya manusia yang diberi pikiran, perasaan, dan kemauan. Manusia dapat mempertimbangkan yang salah dan yang benar. Ada moral pada dirinya. Bukan hanya itu, dalam diri manusia ada kemampuan untuk create, mencipta. Gedung ini bisa terjadi seperti ini. Sebelum dibangun, itu ada di otaknya satu orang, namanya arsitek. Sebelum ini, waktu saya jalan dari Narita waktu itu, tahun 90, menuju ke Tokyo Utara, tempat sekolah Alkitab sana berada, melewati gedung-gedung pencakar langit. Saya berpikir, sebelum gedung-gedung ini ada, itu semua ada di otaknya seorang manusia. Punya daya cipta luar biasa. Sehebat-hebatnya binatang. Dan kadang-kadang dia dipuji-puji oleh pemiliknya. Ayo, lo burung bioku. Oh, burung bioku pinter loh. Tiap sore dia ngomong, selamat sore Tuan gitu. Kalau pagi dia ajar, selamat pagi. Kalau malam, kita kacaukan suasana rumah. Pagi-pagi dia ngomong, selamat sore Tuan. Katanya pinter. Lu anaknya nggak naik kelas, digoblok-goblok no. Padahal dia lebih pintar dari burung beo. Tidak pernah mungkin manusia dapat dilawan oleh. Tidak pernah saya pernah dengar ada bangunan yang dibangun oleh kambing atau oleh anjing.
Karena semua ciptaan yang hebat-hebat itu tidak ada daya kreasi, hanya kepada manusia ada gaya. Bahkan pesawat pulang alik luar angkasa diciptakan oleh ciptaan Tuhan yang namanya manusia. Saya mau katakan ini, manusia sebenarnya pada waktu diciptakan segambar dan serupa Allah, seperti kemampuannya itu tanpa tapal batas, seperti Tuhan sendiri. Nah, kalau kemampuannya sudah tanpa tapal batas, berarti manusia itu dapat memberikan yang terbaik, betul kan? Dalam dirinya ada potensi untuk memberikan yang terbaik. Sorry, kalau dibandingkan dengan semua ciptaan yang lain, manusia jauh lebih, bahkan mohon maaf, mungkin dengan malaikat, manusia jauh lebih hebat, bisa melakukan yang terbaik. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi seandainya saja manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga kita akan ditolong oleh Tuhan untuk melihat betapa Tuhan itu punya maksud yang luar biasa hebat dalam kehidupan kita. Ketika dia menciptakan manusia, manusia diciptakan dengan potensi yang tanpa tapal batas. Dan itu ada dalam setiap ciptaan Tuhan. Tapi sayangnya kita tahu dari Kejadian pasal 3, manusia dirusak. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu hilang. Bahasa kitab Roma mengatakan, maka manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga pada Kejadian pasal 4 terjadilah bunuh-membunuh. Karena sudah tidak ada moralnya Allah. Sehingga akhirnya bukan hanya manusia pada manusia, binatang juga berani kepada manusia. Karena gambar dan rupa Allah sudah robek. Sudah tidak kelihatan kemuliaan Allah lagi. Luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Pada waktu dia melihat gambar manusia tidak segambar dan rupa Allah lagi, dia terus-menerus berusaha supaya gambar ini dapat dipulihkan, restore, dipulihkan, supaya dapat menerima berkat seperti berkat pada waktu penciptaan. Dia coba dengan segala sesuatu. Sistem agama perjanjian lama semua dilakukan, tapi tidak pernah kembali. Dan akhirnya harus ada satu jalan yang sangat mahal. Dia sendiri harus turun dari surga. Karena putra tunggalnya berarti dia segambar dan serupa dengan Bapa. Dia turun ke dunia sebagai manusia. Tapi manusia tanpa dosa. Dia mati ganti kita. Dan pada waktu dia menggantikan kita, maka firman Tuhan mengatakan, kita ditebus dari gambar dan rupa Allah yang habis, yang hancur-hancuran. Dipulihkan kalau mau percaya pada dia. Restored dan bless kembali. Pemulihan gambar diri kita yang serupa dengan Allah terjadi di situ. Waktu Yesus mati, ganti kita yang berdosa. Sehingga kita ditutupi, lalu kemudian potensi untuk diperbaiki menjadi gambar dan rupa Allah bisa dikembalikan. Dan kita bisa kembali seperti yang semula. Karena itu bagi orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini loh sebenarnya potensi ini. Ada pada setiap orang percaya. Saya kemudian baru mengerti dan tidak harus heran kalau penerima hadiah Nobel perdamaian terbanyak adalah anak-anak Tuhan. Karena dalam dirinya ada potensi seperti surga, suka damai. Suka damai. Dan kiranya itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita telah direstore, kita telah dipulihkan dari gambar yang rusak itu. Dikembalikan seperti, sehingga pada perjanjian baru kita ada panggilan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Karena Kristus segambar dan serupa dengan Allah. Dan dengan itu kita punya potensi dikembalikan. Itulah dasar yang kedua yang saya sebut dengan dasar potensi penebusan. Karena 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 mengatakan apa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Waktu kamu jatuh ke dalam dosa kemarin, firman Tuhan mengatakan kamu kehilangan kemuliaan Allah. Nggak mungkin kamu bisa memuliakan Allah. Tapi kamu telah direstor, dipulihkan. Kamu sekarang punya potensi kembali untuk memuliakan Allah. Kemuliaan Allah ada padamu. Seperti waktu maksud Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Kamu bisa berprestasi yang luar biasa. Sehingga kita mesti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sudah sering mendengar dari kesaksian saya barangkali. Saya datang dari keluarga besar, 9 bersaudara. Dahulunya kami semuanya bukan anak Tuhan. Tidak ada satupun yang anak Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan kemudian menyelamatkan anggota keluarga saya. Dimulai dengan keponakan saya yang waktu itu umur 8 tahun. Lalu dia kemudian dipakai Tuhan tuh membawa adik-adiknya pelan-pelan sampai adik-adik sepupunya. Dalam kurun 2 tahun seluruh keponakan-keponakan saya diselamatkan jadi anak sekolah minggu. Luar biasa. Dan setelah itu kemudian Tuhan mulai menyelamatkan, memakai mereka untuk menjadi saksi kepada kami, saya bersaudara. Karena orang sudah mulai agak berumur, susah dicabut kepercayaan lamanya. Susah dirubah pendiriannya. Makin besar, makin susah dipindah. Sehingga akhirnya untuk 9 bersaudara ini, ditambah dengan orang tuanya, nanti kemudian paman-pamannya ikut juga. Diperlukan waktu 35 tahun. Tuhan selamatkan 2 tahun, 1, 3 tahun, 1, 4 tahun, 1. Terus begitu sampai kurun waktu 35 tahun, akhirnya seluruh kakak beradik masing-masing punya kesaksiannya sendiri-sendiri bagaimana, mengapa dia jadi anak Tuhan. Tapi toh Tuhan sungguh luar biasa kasihnya kepada keluarga besar kami, seluruhnya dijadikan anak Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Setelah kami jadi anak Tuhan, tidak satupun kami yang tidak terlibat dalam melayani orang lain dan mau memberikan yang terbaik di dalam gereja, di dalam masyarakat. Kakak saya tersebar di Kalimantan, di Bali, di Blitar, di Malang, di tempat-tempat lain. Kami semua mau memberikan yang terbaik di mana saja kami berada. Kenapa, saudara? Karena ini masalahnya, kami dulu punya perasaan ketika belum kenal Tuhan itu tidak pasti kalau kami akan naik ke surga. Tidak pasti kalau kami akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada kepastian. Tapi waktu kami mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, minta ampun dari segala dosa-dosa kami, minta Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan Raja hidup kami. Sejak waktu itu masing-masing kami punya keyakinan di dalam ini, bahwa saya dijadikan anak Tuhan. Dan kapan saja kami meninggal, kami pasti akan ada bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena firman Tuhan sangat jelas. Karena ini merupakan hadiah yang sangat besar, penebusan ini. Maka akhirnya kami berpikir, semua saudara-saudara saya itu, kalau kami ketemu itu, kami saling ngomong, karena kami mau berikan yang terbaik dimanapun kami berada. Nggak perlu kami bersaing dengan orang lain, bukan urusan kami untuk melihat orang lain. Ya, kalau orang lain lebih baik dari saya, nggak ada masalah. Yang penting dari saya sendiri, saya mau memberikan yang terbaik. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ojo dibanding-bandingkan. Hanya antara saya dengan Tuhan saja. Pokoknya saya mau memberi yang terbaik. Siang ini saya khotbah. Saya coba memberikan yang terbaik dari yang saya bisa. Bahkan bahwa kalau nanti akhirnya saudara mengatakan, oh, dia itu kurbatnya nggak sebagus yang si itu. Nggak ada masalah buat saya. Karena dia punya karunia sendiri dari Tuhan. Tapi yang penting saya mau berusaha memberi yang terbaik yang saya bisa. Akhirnya kami mau beri yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Ternyata kakak-kakak saya semua ada di diaken dimanapun mereka berada. Semua melayani Tuhan. Semua. Saya sendiri jadi pendeta, lalu guru sekolah Alkitab, lalu mencetak pendeta-pendeta dalam dan luar negeri. Lalu kami mempersembahkan apa saja yang kami bisa. Kadang-kadang sampai kurang istirahat. Kami mau memberi. Kenapa? Kami katakan, karena surga itu begitu mulia, luar biasa. Karena nanti kumpul bersama-sama dengan Allah selama-lama itu luar biasa. Kami dulu pikirannya kalau mati, nanti kalau nggak sanggup, kami nanti neraka. Tapi sekarang ada keyakinan, itu hadiah yang luar biasa. Sehingga kalau kami lakukan apapun
apapun yang terbaik pada dia sampai kami mati nanti, kayaknya itu masih belum sanggup untuk membalas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu pikiran kami. Sehingga akhirnya kami all out. Saya harap ini adalah menjadi dasar dari saudara bergerak dimanapun. Bukan karena saya bisa, bukan karena kami bisa, bukan. Tapi karena hutang budinya dengan Tuhan sudah terlalu besar. Sehingga apapun yang kami kerjakan sampai mati nanti belum bisa membalas pengorbanan Tuhan. Gara-gara itu kami all out. Tapi saudara-saudara, kami semua mengatakan nanti sampai mati kami kerja habis-habisan buat Tuhan, buat sesama. Yang kami usahakan yang terbaik yang kami bisa. Itu belum bisa membalas kasih Tuhan. Nggak dibalas apa-apa, nggak apa-apa oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan juga adalah Tuhan yang luar biasa. Ada dasar ketiga mengapa kita perlu menjadi orang yang melakukan yang terbaik. Firman Tuhan memberikan kepada kita, karena ada upah yang mulia yang disediakan bagi orang-orang yang mau memberikan yang terbaik. Kolose pasal 3 ayat 23-24 bunyinya seperti apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini semangatnya sama dengan Pengkhotbah pasal 9 tadi ya. Karena kalau apapun juga berarti tak kecuali. Apa saja di sini, nanti, kapan saja. Apapun juga yang diperbuat, perbuatlah dengan segenap hati, jangan separuh hati. Jangan separuh-paruh kalau kerja. Kerjakan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berkhotbah pagi hari ini, siang hari ini, sedang mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai ibadah saya. Seperti untuk Tuhan. Walaupun ini sebenarnya saya kerjakan untuk manusia. Saya nyetir mobil untuk orang-orang dalam mobil saya. Saya mempersembahkan yang terbaik cara nyetir saya. Karena saya mempersembahkannya seperti untuk Tuhan. Padahal untuk manusia. Padahal dan semua yang kita kerjakan, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, lakukan itu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Ada alasannya di ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa, saudara? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah apa ini? Ini upah, saudara. Saudara-saudara saya, saudara kandung saya, berpikir kami ini mau melayani Tuhan, mau melayani sesama, sekuat tenaga kami bisa, sebisa-bisanya kami bisa, dengan maksud untuk membalas semua pengorbanan Tuhan. Tapi tanpa kami sadari, berdasarkan ayat ini, sejak kami kenal Tuhan dulu, rupanya di surga itu seolah-olah ada buku. Untuk kakak saya namanya Subur, untuk kakak saya namanya Purnomo, untuk saya namanya Gadut Budiono, untuk adik saya namanya Yoyo. Masing-masing ada buku. Sejak saya ikut Tuhan, sejak kami ikut Tuhan, saya lakukan apa saja dicatat oleh Tuhan. Di akhir zaman nanti akan diberi harga. Berapa banyak kamu korban, berapa banyak kamu kerja, motivasimu seperti apa. Semuanya itu akan dapat upah yang kalau Tuhan adalah maha adil, sangat adil. Padahal kami itu melayani Tuhan bukan dengan maksud itu. Padahal mau bermaksud membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi tanpa kami sadari, ternyata menurut ayat ini, Tuhan hitung. Dan betapa kami surprise di akhir zaman nanti. Kalau ayat ini adalah kebenaran, dan saya yakin ini adalah kebenaran, maka di sana nanti kita akan mendapatkan apa sesuai dengan kualitas yang kita lakukan dalam hidup kita. Kualitas hidup kita nanti akan tercermin di sana. Dan di sana barangkali ada surprise. Karena ada orang-orang yang kelihatannya hebat. Tapi jangan-jangan karena dengan cara-cara yang tidak baik, motivasi yang tidak betul, semuanya itu akan ditimbang di sana. Dan kalau kita melakukannya dengan all out, dengan cara yang baik, dengan motivasi yang benar, semuanya akan ditimbang di sana. Dan itu sebagai sukacita kami. Bonusnya itu nggak terkira. Ini kan bagi kami bonus karena kami membalas cinta kasih Tuhan sampai akhir hidup kami saja, keluarga kami itu merasa nggak akan terbalas.
Tapi ternyata Tuhan pun maha baik. Dia luar biasa bagi kita. Sehingga karena 3 alasan ini, rasanya tidak akan mungkin kita tidak memberikan yang terbaik dari kehidupan kita kepada Tuhan. Izinkan saya sharing kepada saudara-saudara, salah satu orang yang sangat memberkati saya pada waktu saya baca-baca tentang dia, yaitu belajar dari Johnny Tadel. Sebagian saudara barangkali sudah sangat tahu dengan dia. Mungkin ada sebagian saudara yang belum tahu dengan dia. Tapi saya akan ingatkan siapa dia. Apa yang terjadi padanya? Johnny Erickson Tada. Jadi Tada itu kan nama marga orang Jepang ya. Jadi rupanya dia suaminya orang Jepang. Nah, pada suatu kali dia mengalami kelumpuhan quadriplegic. Kelumpuhan quadriplegic itu artinya syaraf mulai dari leher sampai ke bawah ini nggak berfungsi lagi. Yang berfungsi sampai di sini. Kenapa kok bisa belum? Banyak orang mengatakan kan dia itu suka diving, nyelam. Dan satu kali ketika dia nyelam, rupanya bagian sini katanya bentur dengan batu karang atau bagaimana. Terus akhirnya menyebabkan quadriplegic. Sehingga di sini sampai ke bawah nggak fungsi sarafnya. Lalu kemudian patah tulang punggung lagi tahun 67. Jadi sudah nggak. Waktu saya sampai di sini, lalu saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, Bu Esther. Kalau kita ngalami gini, kira-kira gimana kamu? Minta Tuhan mati aja. Loh, apa? Supaya nggak ngerepoti sampean, gitu katanya. Oh ya, kalau sampean ya podo, gitu. Lebih baik dibawa Tuhan ada kan enak kan, lepas dari penderitaan, nggak ngerepoti kekasih kita, gitu. Tapi dia rupanya nggak mati. Sudah gitu, berarti dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dia hanya ada di atas kursi roda saja. Karena apa? Dari sini ke sana nggak berfungsi. Tulang punggungnya patah lagi. Tapi kemudian dia ternyata memberi ceramah. Apa? Saya bisa ngomong kok. Dari atas kursi roda, memberi ceramah. Menulis buku. 35 buku. Nulis satu buku aja susah Pak ya. Apalagi 35 buku. Diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Dan melukis. Syukurlah puji Tuhan ada seorang bernama Ken Tada yang mau menikahi dia pada tanggal 3 Juli 82. Ini kayaknya kayak anak youth GMS nih padahal. Walaupun lihat perempuannya sudah gitu ya, bener ya? Ya. Pokoknya aku bener-bener murni gitu. Tak nikah kamu gitu. Padahal sini sudah gak bisa apa-apa dinikah. Tapi saudara, prestasinya seperti apa? Tahun 2002 dia mendirikan satu asosiasi namanya Johnny and Friends. Dan dari Johnny and Friends dia akhirnya rupanya mereka kumpulkan dana $1 juta per minggu. Sehingga akhirnya dirilai di 1000 radio. Untuk apa? Menyumbang. Nanti itu menyumbang banyak. Sehingga dia menjadi Radio Program of the Year di Amerika Serikat dari National Religious Broadcaster tahun 2002. Bayangkan, orang di atas kursi roda, quadriplegic, masih bisa kumpulkan teman-teman dan ajak berdana. Luar biasa. Sehingga akhirnya melalui program Wheels for the World, mereka kursi roda bagi dunia, pada tahun itu lebih dari 30.000 kursi roda dikirim kepada organisasi penyandang cacat. Dia sendiri ada di kursi roda, tapi dia bisa menggerakkan teman-teman. Ayo kita bantu mereka yang perlu kursi roda di dunia. Sehingga karena itu pada tahun 2005, dia diangkat oleh pemerintah Amerika pada waktu itu menjadi penasihat pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri waktu itu. Untuk apa? Untuk program penyandang cacat Amerika Serikat. Luar biasa. Orang yang sudah quadriplegic di atas kursi roda jadi berkat bagi dunia dan berkat bagi Amerika, negara dikuasai. Lukisan mulut. Kenapa kok bisa melukis? Ternyata pakai mulut. Lukisan mulutnya kayak gitu. Waktu saya ngomong kepada istri saya, lukisan tanganku gak karu-karuan. Ini pakai mulut aja kayak gini ya. Rupanya dia suka kuda, jadi lukis luar ini pakai mulut saja. Wah, itu katanya gambaran kalau Tuhan datang di awan-awan. Nah, ini yang bunga ini saya pernah dengar katanya ini pernah dilelang gambar yang bunga ini. Dan harganya minta ampun. Lalu ini katanya lukisan yang memberi peringatan, mercusuar hati-hati lo ya, ada karang di dalam laut, hidupmu hati-hati, ojo sampai nabrak gitu katanya. Dan dia pernah mengucapkan kata-kata mutiara, ketika hidup ini menyenangkan,
Mungkin kita tahu tentang Yesus dengan cara meniru dia, mengutip perkataannya, dan membicarakan tentang dia. Namun hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus yang sejati. Orang menderita tapi tidak pesimis, optimisnya minta ampun. Saudara-saudara, pernahkah saudara bayangkan, si Johnny Tada nggak pernah tahu kalau saya khotbahkan dia kepada saudara-saudara. Begitulah hidup orang yang mau memberi yang terbaik. Tanpa disadari, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan ini kan viral kan. Luar biasa jadi berkat. Beberapa waktu yang lalu saya baca, saya sangat senang dengan orang ini, sehingga saya suka ngikuti. Dia baru kena serangan kanker, ya. Lalu kemudian disembuhkan. Sekarang berarti umur 170 awal lah. Dan ya, tapi tetap saja orang ini jadi berkat bagi banyak orang lain. Kalau Johnny Tada bisa, kayaknya dari sorot mata saudara kepada saya keluar kata-kata itu, Pak, Tuhan, kalau Johnny bisa, saya lebih bisa. Saya bisa memberi yang terbaik. Bisa memberi tanggung. Pakai saya Tuhan. Pakai saya. Pakai. Untuk memberi yang terbaik